Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan yang mana oleh Allah telah diberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita semua, yang insya Allah pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Tunku Imam Syekh dan seluruh kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Judul tausiah pada subuh yang berbahagia ini, mungkin kita akan mengulang kaji sedikit tentang meraih kebahagiaan. Karena menurut saya ini agak penting dengan kondisi yang keadaan selama ini. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Hari ini banyak di antara kita berlomba-lomba mencari harta, mencari uang, karena kita anggap di situ ada sedikit kebahagiaan. Padahal belum tentu kebahagiaan didapat lewat harta. Adob Bakri, seorang miliarder yang sangat kaya di Jerman, orang menganggap bahwa beliaulah yang sangat bahagia di dunia. Beliau bisa pergi ke manapun yang dia mau dan bisa beli apa yang dia suka. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayat beliau, beliau mati dengan cara menabrak. Di balik kebahagiaan, di balik harta yang dia miliki, ternyata tersimpan berbagai macam problema hidup yang pada akhirnya beliau mati dengan cara bunuh diri. Harta pun tidak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Hari ini kita mungkin berlomba-lomba untuk meraih jabatan, sampai-sampai kita menghalalkan segala cara. Dengan cara sikut kiri, sikut kanan, menjilat yang di atas, menginjak yang di bawah, berbohong ke sini, menipu ke sana untuk meraih sebuah jabatan, karena kita anggap di balik jabatan tersimpan sedikit kebahagiaan. Padahal jabatan pun tidak menjamin seseorang itu bahagia. Perdana Menteri UNO
Dia seorang perdana menteri yang jabatan yang sangat besar di Jepang. Orang menganggap dialah yang sangat bahagia. Pergi kemanapun disambut dan tidur di hotel mewah. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayat beliau juga beliau mati dengan cara menembak kepalanya dengan pistol pribadinya. Di balik jabatan yang megah, ternyata tersimpan juga berbagai macam persoalan hidup yang pada akhirnya beliau mati dengan cara bunuh diri. Jabatan pun tidak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Hari ini banyak yang melomba-lomba agar menjadi terkenal, ketenaran. Karena dianggap kalau sudah terkenal itu sudah senang. Padahal itu juga belum tentu. Siapa yang gak kenal yang namanya Michael Jackson? Seorang artis Hollywood yang sangat terkenal di dunia di era 90-an. Kemanapun dia pergi, para gadis histeris sampai pingsan hanya untuk berjabat tangan dengan beliau. Tapi apa yang terjadi? Di akhir hayat beliau juga mati dengan cara overdosis di sebuah hotel. Obat penenang. Ternyata di balik kekayaan beliau juga belum mendapatkan ketenangan dalam hidup. Lalu kalau harta tidak menjamin seseorang itu bahagia, jabatan tidak menjamin seseorang itu bahagia, ketenaran tidak menjamin seseorang itu bahagia, apakah kita yang tidak punya, yang miskin ini menjamin bahagia? Juga belum tentu. Yang kaya saja belum terjamin, apalagi kita yang melarat. Siapapun kita, baik dia seorang pejabat, baik dia seorang miliarder, baik dia seorang miskin, punya peluang untuk meraih kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu ada pada hati dan pikiran yang jernih. Lalu bagaimana untuk meraih itu? Para ulama memberikan trik. Yang pertama, apabila engkau ingin bahagia, yang pertama yang harus dilakukan adalah senangi dan bahagiakan orang tuamu. Senangi dan bahagiakan orang tuamu. Sebuah kebahagiaan yang diraih oleh orang tua kita, yang pertama adalah pada saat mendengar kita dilahirkan, mendengar kita menangis. Yang pertama ketika kita dilahirkan, padahal sebelumnya beliau menderita sakit, tapi begitu kita dilahirkan, beliau tersenyum, alhamdulillah anakku lahir dengan selamat. Kemudian kita dipupuk, dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai kita menjadi orang yang hebat seperti ini. Setelah kita besar seperti ini, sampai hatikah kita menyakiti hati orang tua? Masih tegakah kita menyinggung perasaannya? Atau sampai hari ini masih membiarkan orang tua kita menderita dengan kerinduannya kepada anak yang dirantau? Padahal orang tua kita dari kecil mendidik dan membimbing kita. Seorang anak di mata orang tua tidak pernah besar, tidak pernah besar. Walaupun anaknya hari ini sudah menjadi jenderal sekalipun, orang tua kita akan selalu mengkhawatirkan kita. Tiap malam lewat doanya beliau berkata, ya Allah, lindungi anakku dan keluarganya di rantau, ya Allah. Kalimat-kalimat ini yang selalu terucap dari bibir mereka.
Tapi sementara kita yang jauh sering melupakan, tidak mengopen. Pada hari ini sudah dimasuk dalam era 4.0, 4.0. Semua sudah serba digital. Urangnya nak bergabar ke orang cik lewat live, lewat HP, lewat WA. Tapi ini tidak kita lakukan. Tidak kita lakukan. Pantaskan hari ini, mungkin pantas hari ini kita mencari uang di mana-mana sulit. Dengan istri kita berantem terus, pangkat sulit naik, dikarenakan kita membiarkan orang tua menderita dengan kerinduan-kerinduan kepada kita, sementara kita sebagai anak tidak pernah mengopen. Banyak ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan jangan menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Begitu tinggi posisi orang tua kita, sampai-sampai Allah merangkaikan jangan menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Allah, orang tuamu. Imma yabluggal kibara ahaduma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila salah satu di antara mereka telah renta di dalam mendidikmu atau kedua-duanya, jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka. Wala tanharhuma, atau membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan bertutur katalah dengan lembut. Waqfir lahumā janāha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakan, ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka kasih sayang padaku waktu aku kecil. Kita semua pernah menjadi anak kecil, Pak, dan hari ini sudah memiliki anak kecil. Bagaimana cinta dan sayangnya orang tua kepada anak, apalagi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Ibu kita tidak pernah tidur malam nyenyak, tidak pernah nyenyak tidur malam, hanya untuk menidurkan kita. Tengah malam ayunan goyang sedikit, ibu kita terbangun, dia periksa selimut agar anaknya tidak digigit nyamuk. Kemudian pada saat kita masih kecil, masa-masa sekolah, ibu kita terbangun lebih awal, dia siapkan makanan, hidangan di atas meja makan. Siapa yang telah menyiapkan hidangan di atas meja makan? Ibu kita. Ibu kita, Pak. Kemudian pada saat kita diantar ke sekolah, orang tua kita tidak langsung membalikkan motornya, putar Honda langsung Jawa, tidak. Tapi beliau berhenti sejenak di sudut pagar sekolah. Dia pastikan anaknya berada di pekarangan sekolah. Begitu mereka mengkhawatirkan. Apalagi pada saat kita ditimpa musibah, entah sakit yang menular, semua saudara kita, teman kita menjauh dari kita. Tapi siapa yang selalu berada di samping kita? Orang tua kita, ibu kita. Mereka tidak peduli sakitnya bau, mereka tidak peduli sakitnya menular, tidak peduli.
Karena yang ada dalam benak mereka adalah, ini anakku sekarang tergeletak dan tak berdaya. Bahkan ketika selang dimasukkan ke hidung, ibunda kita dengan air mata menetes di pipinya berkata, ya Allah, kalau boleh tukar ya Allah, ambil nyawaku, selamatkan anakku. Ambil nyawaku ya Allah, selamatkan anakku. Cinta orang tua kepada anak tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sampai kapanpun dan dimanapun kita berada, nama kita akan selalu berada di dalam doanya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ini pertama, engkau bahagia, senangilah orang tuamu. Yang kedua, bila kita ingin bahagia, senangi dan kurangi penderitaan saudaramu. Hari ini kita mungkin bahagia, senang, berada di daerah yang aman, bisa pergi kemanapun yang kita mau, bisa sholat subuh dimanapun yang kita suka. Bahkan seorang istri hari ini merelakan suaminya bekerja di luar kota, di luar daerah, dengan harapan nantinya suami kita bisa pulang kembali dengan selamat, dengan membawa setumpuk uang, bisa ganti mobil baru. Harapan istri diijabah oleh Allah dan kembali suaminya bawa uang banyak. Tapi bagaimana saudara kita hari ini di Palestina? Bagaimana saudara kita hari ini di Palestina? Seorang suami kadang-kadang dia maju ke medan tempur, ke medan perang, dihadapkan oleh pilihan yang sulit. Di satu sisi dia mempertahankan Masjid Al-Aqsa, mempertahankan kehormatan umat Islam di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, dia juga punya istri, punya anak kecil yang masih membutuhkan belayan kasih sayang dan perlindungan dari seorang ayah. Tapi karena semangat jihad telah tertanam di hati mereka, mereka tidak peduli itu. Bahkan mereka langsung ke penyajian doa. Dia curhat kepada Allah, ya Allah, hari ini saya maju di medan tempur. Kalau hari ini saya syahid, aku titipkan anak dan istri padamu. Kadang-kadang kalimat yang sama juga mereka ucapkan kepada anak. Anakku, hari ini ayah berjuang dengan harapan ayah bisa kembali bersama kalian. Tapi kalau ayah syahid, relakan anakku. Jangan engkau cari di mana kuburnya. Setelah suaminya berangkat, apakah di rumah masih aman? Tidak. Seorang ibu setiap malam memakai pakaian terbaiknya kepada anak-anak mereka. Kalau seandainya malam ini ada rudal yang menghancur dan memperondakan rumahnya, mereka sudah siap dengan pakaian terbaiknya, terkubur dengan pakaian terbaiknya. Perasaan ini yang selalu dialami oleh saudara kita. Bahkan seorang wartawan bertanya kepada anak-anak di sana, "Hai anak, kalau hari ini saya berikan uang, apa yang ingin engkau belikan, nak?" Sebuah jawaban yang keluar dari mulut yang polos, yang menyayat hati para wartawan. Apa jawabannya? Kalau ada uang hari ini,
saya membeli makanan karena saya dan adik-adik saya belum makan. Ini sebuah kalimat jawaban yang keluar dari anak yang jujur dan polos. Saya mau makanan, adik saya belum makan. Hari ini anak kita sibuk dengan gonta-ganti HP baru. Tapi anak di sana butuh makan. Oleh karena demikian, di kesempatan yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semua, para ibu-ibu yang punya HP baru, jual satu. HP 2, punya HP 2, jual satu. Sumbangkan kepada anak-anak yang di sana. Kecil bagi Allah untuk menghancurkan kaum Yahudi, seperti Allah telah menghancurkan kaum Nabi Lut, menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Kecil bagi Allah. Tapi hari ini Allah sedang menguji kualitas iman kita. Apakah hari ini kita masih mencintai, menyayangi saudara kita seperti kita mencintai kita sendiri? Atau kita membiarkan saudara kita hidup dalam penderitaan? Oleh karena demikian, sekali lagi, kalau kita punya uang, sumbangkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu ingin bahagia, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan yang keempat, kalau kamu ingin meraih kebahagiaan, perbanyaklah membaca doa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.